lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini, kita masih belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita akan menemukan konsep dari bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita menemukan konsep bilangan pecahan, kita harus mempelajari dulu mengenai bentuk akar. Tapi ini hanya pengantar saja, karena bentuk akar sebenarnya akan kita pelajari lebih rinci nanti setelah kita selesai belajar bilangan berpangkat. Apa yang maksud dengan akar? Jadi seperti ini. Jika A pangkat N itu sama dengan B, maka akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Jadi, jika kita mencari akar pangkat N dari B, itu artinya kita sedang mencari berapakah angka yang jika dipangkatkan N hasilnya sama dengan B. Contohnya seperti ini. Berapakah akar pangkat 2 dari 9? Itu artinya kita sedang mencari berapakah angka yang jika dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 9. Jawabannya adalah 3. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Contoh yang kedua. Berapakah akar pangkat 3 dari 64? Artinya kita sedang mencari berapakah angka yang jika dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 64. Jawabannya adalah 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Itu artinya akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Contoh yang terakhir, berapakah akar pangkat 4 dari 16? Artinya kita sedang mencari berapakah angka yang jika dipangkatkan 4 hasilnya sama dengan 16. Jawabannya adalah 2. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Itu artinya akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2. Hal berikutnya harus kita kuasai sebelum kita belajar berpangkatan bilangan pecahan adalah perkalian bilangan bentuk akar. Contohnya seperti ini. Berapakah akar pangkat 2 dari 9 dikali akar pangkat 2 dari 4? Ini bisa kita cari satu-satu. Akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Dan akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2. Berarti sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Atau kita coba dengan cara lain. Bagaimana jika 9 dan 4-nya kita kali dulu? Jadinya seperti ini. Akar pangkat 2 dari 9 dikali 4. 9 dikali 4 sama dengan 36. Berarti akar pangkat 2 dari 36. Akar pangkat 2 dari 36 sama dengan 6. Ternyata jika kita mencari akarnya terlebih dahulu, ataupun kita mengalihkan angkanya terlebih dahulu, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Berarti dengan cara yang pertama, ataupun dengan cara yang kedua, itu menghasilkan angka yang sama. Bisa disimpulkan bahwa akar pangkat 2 dari 9 dikali akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 9 dikali 4. Contoh yang kedua. Berapakah akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64? Kalau kita cari satu-satu, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Dan akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Berarti 2 dikali 4. Hasilnya sama dengan 8. Kita coba dengan cara yang kedua. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64. Kita kalikan terlebih dahulu 8 dikali 64. Sehingga jadinya akar pangkat 3 dari 8 dikali 64. 8 dikali 64 sama dengan 512. Berarti kita mencari akar pangkat 3 dari 512. Berapakah yang dipangkatkan 3 hasilnya 512? Yaitu 8. Karena 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Dengan demikian, bisa disimpulkan juga bahwa dengan dua cara ini menghasilkan angka yang sama, baik dengan dicari akarnya terlebih dahulu, ataupun kita kali terlebih dahulu, baru kemudian dicari akarnya. Itu artinya bisa kita simpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64, itu hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali 64. Dari dua contoh tadi, kita temukan bahwa akar pangkat 2 dari 9 dikali akar pangkat 2 dari 4 hasilnya sama dengan akar pangkat 2 dari 9 dikali 4. Dan akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64 hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali 64. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa akar pangkat N dari A jika dikali dengan akar pangkat N dari B, itu hasilnya akan sama dengan akar pangkat N dikali A kali B.
Nah, dengan kesimpulan ini, kita akan coba menemukan konsep dari bilangan berpangkat pecahan. Misalkan seperti ini, ada bilangan A. A ini artinya adalah A pangkat 1. A pangkat 1 bisa kita tulis sebagai A pangkat setengah tambah setengah, karena setengah tambah setengah sama dengan 1. Sesuai sifat bilangan berpangkat yang kita pelajari sebelumnya, bahwa A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti A pangkat setengah tambah setengah itu adalah hasil dari A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Sementara itu, A juga bisa ditulis sebagai akar pangkat 2 dari A kuadrat. Kenapa? Karena A kuadrat itu artinya adalah A dikali A. Sehingga akar pangkat 2 dari A kali A adalah A. Sesuai sifat yang kita temukan tadi, bahwa akar pangkat 2 dari A kali A itu adalah hasil dari akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari A. Sehingga dua nilai A ini bisa kita tulis A pangkat setengah dikali A pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari A. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa A pangkat 1/2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari A. Contoh yang lain seperti ini. Misalkan ada A pangkat 2. A pangkat 2 itu bisa kita tulis sebagai A pangkat 6/3. Karena 6/3 sama dengan 2. 6/3 bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. A pangkat 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3. Karena 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 itu sama dengan 6/3. Dan sesuai sifat perkalian bilangan berpangkat, bahwa A pangkat M tambah N itu adalah hasil dari A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti A pangkat 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 itu adalah hasil dari A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3. Sementara itu, A pangkat 2 juga bisa ditulis sebagai akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Karena A pangkat 6 adalah A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Berarti akar pangkat 3 dari A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2 adalah A pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis sebagai akar pangkat 3 dari A pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari A pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Sesuai yang tadi kita temukan. Itu artinya A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari A pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A pangkat 2/3 hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Dari sini bisa kita buat generalisasi bahwa A pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Itu bisa kita ubah menjadi A pangkat N per M sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Itu artinya, jika ada sebuah bilangan berpangkat pecahan, maka pangkat pecahan yang sebagai penyebut itu menjadi akar. Sementara yang sebagai pembilang, dia tetap menjadi pangkat. Jadi, penyebut menjadi akar atau M menjadi akarnya, dan N sebagai pembilang tetap menjadi pangkat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, 3 pangkat 2/5. 3 pangkat 2/5 berarti sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Karena 2 tetap sebagai pangkat dan 5 sebagai penyebut, dia berubah menjadi akar. Sehingga 3 pangkat 2/5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Contoh yang kedua, 8 pangkat 2/3. Sama seperti tadi, berarti menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. 3 menjadi akar karena dia penyebut, dan 2 tetap menjadi pangkat karena dia pembilang. Jika kita mau pangkatkan, maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari 64, karena 8 pangkat 2 sama dengan 64. Berapakah akar pangkat 3 dari 64? Berapa yang dipangkatkan 3? Hasilnya sama dengan 64, yaitu 4. Karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Berarti 8 pangkat 2/3 itu sama dengan 4. Contoh yang ketiga, berapakah 25 pangkat 3/2? Seperti tadi, maka kita ubah bentuknya menjadi akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3. 2 sebagai penyebut, dia menjadi akar, dan 3 sebagai pembilang, dia tetap menjadi pangkat.
Jika kita hitung berapakah 25 pangkat 3, 25 pangkat 3 itu sama dengan 15.625. Berarti bentuknya sekarang menjadi akar pangkat 2 dari 15.625. Berapakah hasilnya? Ini bisa kita hitung sebenarnya. Tapi jika ingin menghitung yang lebih sederhana, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Akar pangkat 2 dari 25 dipangkatkan 3. Jadi, 2 tetap menjadi akar, sementara 3 menjadi pangkat. Tapi bedanya adalah, jika yang tadi 25 pangkat 3 dulu dikerjakan, baru kemudian diakarkan 2. Tapi untuk yang ini, kita akarkan dulu 25, kemudian dipangkatkan 3. Ini penghitungannya akan lebih mudah, yaitu kita mencari akar pangkat 2 dari 25. Berapa yang dipangkatkan 2, hasilnya 25, yaitu 5. Berarti bentuknya sekarang menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berarti bisa disimpulkan bahwa 25 pangkat 3 per 2 itu hasilnya sama dengan 125. Kita lihat contoh yang keempat. Tentukan nilai dari 27 pangkat 4 per 3. Sama seperti tadi, 27 pangkat 4 per 3 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4. Jika diubah dalam bentuk seperti ini, berarti 3 menjadi akar karena dia sebagai penyebut, dan 4 tetap menjadi pangkat. Kita harus menghitung 27 pangkat 4. Berapakah 27 pangkat 4? Tentu panjang penghitungannya. Nah, soal seperti ini bisa kita buat atau kita bisa menghitung dengan lebih sederhana. Dengan cara seperti ini. Pangkat 4-nya kita keluarkan, sehingga bentuknya menjadi akar pangkat 3 dari 27, kemudian dipangkatkan 4. 3 tetap berubah menjadi akar, dan 4 berubah menjadi pangkat. Bedanya adalah, jika tadi kita akan mempangkatkan dulu kemudian diakarkan, nah kalau yang sekarang kita mengakarkan dulu kemudian baru dipangkatkan. Berarti sekarang kita mencari akar pangkat 3 dari 27. Berapakah yang dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 27? Yaitu 3. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti sekarang kita harus menghitung 3 pangkat 4. Berapakah 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 sama dengan 81. Bisa kita lihat, penghitungannya jadi jauh lebih sederhana dan lebih mudah karena angkanya tidak terlalu besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 27 pangkat 4 per 3 hasilnya sama dengan 81. Kita coba dengan contoh yang terakhir. 27 pangkat negatif 4 per 3. Di sini ada pangkat negatif. Kita selesaikan dulu pangkat negatifnya. Sesuai konsep pangkat negatif yang telah kita temukan di video sebelumnya, pangkat negatif bisa kita ubah menjadi bentuk 1 per atau menjadi pecahan. Jadi 27 pangkat negatif 4 per 3 itu bisa kita ubah menjadi 1 per 27 pangkat 4 per 3. Baru setelah itu, kita selesaikan pangkat 4 per 3-nya sesuai konsep bilangan berpangkat pecahan. Pangkat 4 per 3 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 27 dipangkatkan 4. Sama seperti tadi, 3 karena dia penyebut, dia berubah menjadi akar, sementara 4 sebagai pembilang, dia tetap menjadi pangkat. Berarti kita akan mencari berapakah akar pangkat 3 dari 27, terus kemudian dipangkatkan 4. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti sekarang bentuknya menjadi 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti hasilnya sama dengan 1 per 81. Berarti 27 pangkat negatif 4 per 3 hasilnya sama dengan 1 per 81. Itulah contoh dari bilangan berpangkat pecahan. Di akhir video ini bisa kita simpulkan bahwa A pangkat M per N itu artinya sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N, atau A pangkat N per M itu bisa diubah menjadi akar pangkat M dari A dipangkatkan N. Demikian video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga kalian paham dan videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Adios.